Nama aku Audini Azuradinda Supriyatna, tapi biasanya dipanggil Audini. Perkenalkan, nama saya Maria Chandra Cinta Nostra Budia Tunggal, bisa dipanggil Cinta, saya kelas 7. Andrea Alesia Aeng Melkis, teman-teman bisa panggil saya Dea, saya kelas 12. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Subhan Huler. Ya, nama saya Bonifacius Baos, Sarjana Filsafat. XB Class itu kelas kece dari kelas 10 kece dari N-Chips ya. Pemahaman masyarakat akan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya, gender. Suatu hal yang membedakan antara manusia. Jadi di sini antara dua hal. Yang pertama itu laki-laki dan perempuan. Itu menurut saya sendiri. Menurut B, gender itu adalah sesuatu jenis kelamin yang mengajarkan kita tentang toleransi sebenarnya. Yang mempengaruhi konflik tuh lebih kayak rasa tidak menghargai antar satu sama lain. Misalnya kayak laki-laki rasa, oh beta nih paling kuat di sini, jadi lu tuh nggak usah ikut yang begini-begini. Jadi menurut saya konflik yang terjadi tuh pengaruh besarnya tuh ada di rasa tidak saling menghargai. Kayak berbanding-bandingkan derajat mereka, kayak beta tuh lebih jago dibanding perempuan atau gimana begitu. Iya, yang sudah saya sebutkan tadi itu sebenarnya pandangan laki-laki bahwa laki-laki adalah segalanya, pusat dari semua aspek kehidupan. Muncul beberapa aliran besar dalam tahun-tahun terakhir untuk menentang pandangan tersebut. Itu menurut B tuh bermacam-macam gender yang ada, mau itu tuh perempuan, laki-laki, trans, dan banyak lain sebagainya. Menghormati manusia sebagai manusia, entah itu laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki nih punya fisik yang kuat, terus punya kayak mental yang kuat daripada perempuan, jadi mereka dipandang lebih tinggi, mereka kuat untuk mengerjakan segala pekerjaan, sementara perempuan kan dong lebih berpikir bahwa oh perempuan nih lemah atau kayak begini begitu, jadi dong memandang kalau ya perempuan cuma bisa melakukan apa-apa, jadi dia punya tugas hanya di rumah begitu. Beta karena laki-laki tuh perawakannya tuh seperti seorang pemimpin, sehingga dianggap kayak dia punya derajat yang lebih tinggi dari perempuan. Serasa itu bagian dari kultur, bagian dari tradisi adat. Yaitu sejak zaman purba dulu, laki-laki menganggap lebih kuat dari perempuan. Dan dalam ajaran-ajaran agama mengatakan juga demikian. Dalam ajaran agama Kristen itu sumber utamanya dari kitab Kejadian, bahwa laki-laki diciptakan pertama, sesudah itu perempuan yang diambil dari laki-laki. Makanya laki-laki merasa diri lebih kuat, lebih hebat, dan sifat atau tradisi itu dibawa terus dari generasi ke generasi. Menurut saya sendiri, menurut pengalaman saya, itu saya mengamati bahwa sudah ada kesetaraan gender di antara laki-laki dan perempuan. Lebih banyak perempuan sekarang kita sudah memberikan kesempatan untuk tampil di depan umum, atau dalam hal pekerjaan perempuan lebih banyak untuk mengambil dalam pekerjaan, misalkan kerja kantoran atau kerja sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Banyak, tapi yang paling banyak sadar tentang itu tuh perempuan. Kalau yang laki-laki masih kayak meninggikan gender mereka di kelas kita. Jadi di Beta Pungruma ada beberapa anak perempuan dan terus anak laki-laki. Kadang-kadang yang harus bangun pagi itu Beta dan Beta Pung kakak perempuan. Katong harus bangun jam 4:30 pagi untuk masak,
Dan kalau bangun terlambat sedikit, ketong akan kena marah. Tapi kalau beta pun kakak laki-laki yang bangun terlambat, sonde akan kena marah dan dia juga sonde pernah kerja. Memang dia laki-laki cuman harus bangun pagi juga bantu-bantu kerja. Menurut beta ini sonde adil karena semua perempuan dan laki-laki sama. Di beta pun rumah, ketong keluarga satu rumah. Terdiri dari 6 orang, beta, bapak, mama, kakak adik, dan saudara sepupu laki-laki. Jadi ketong 6 orang ada tugas dan kegiatan masing-masing di rumah. Beta, kakak, dan saudara sepupu pun tugas urus segala pekerjaan rumah. Beta pun bapak dan mama berkewajiban mencari nafkah. Mama masak tapi kadang kakak yang ganti mama masak. Adik masih kelas 3, jadi belum ada tugas di rumah. Inti dari beta pun cerita, di ketong pun rumah semua terbagi rata dan adil. Jadi sonde ada yang membeda-bedakan gender. Pas SD, beta senang main bola, tapi beta selalu tendang bola semua. Sampai beta pun teman marah semua. Nah, pas beta kelas 3, saat beta masih usia 8 tahun, beta pun teman dong mau main bola. Terus beta mau ikut untuk senang-senang sah. Tapi dong bilang, lu tak usah ikut sah, lu tendang sembarangan. Terus ada yang tambah yang bilang, lu tak usah main. Tim main dan perempuan dong di kelas sah. Nah, setelah itu beta pernah main bola leh. Beta cuma bermain dengan yang dekat-dekat saja. Contoh kasus yang Bapak baca, bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Kalau menurut saya sendiri itu harus ada ketegasan dari orang tua membuat peraturan di rumah dan pendidikan bahwa kesetaraan gender itu harus ditegaskan seperti itu. Jadi tidak boleh kita memanjakan laki-laki dan membiarkan perempuan yang kerja sendiri. Jadi semua punya hak yang sama untuk harus bekerja. Ya. Bagus sih, soalnya udah dikasih tugas masing-masing, terus tidak ada perbanding-bandingan gender. Gitu. Itu ada sifat androsentrisnya. Laki-laki menjadi pusat segalanya, baik pendidikan, ekonomi, olahraga, bahwa wanita itu tidak bernilai di matanya. Dan orang yang tidak bisa berbuat sesuatu, tidak bisa berolahraga, itu selalu identik dengan perempuan. Itu menurut pandangan androsentris, itu pandangan yang memusatkan segala pengetahuan, pendidikan, ekonomi, dan sosial pada laki-laki. Oke, jadi kesimpulan dari video tentang keberagaman gender ini yaitu keberagaman gender perlu dihargai agar kita semua setara. Setara bukan berarti kita sama, tapi kita tahu porsi kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Dan menghargai tanggung jawab kita masing-masing. Jangan sampai gerakan-gerakan perempuan yang terlalu mendramatisir keadaan seolah-olah perempuan itu terlalu lemah. Tujuan kita setara bukan berarti setara itu sama. Jadi seperti itu kesimpulannya. Terima kasih telah menonton. Coba kalian masuk sana. Sini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih semuanya. Awas. Turun ke bawah. Kamera jatuh. Ini tidak semua personil kita hadir ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Farel tunduk Farel. Dadah.